Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan, sahibul bait, keluarga berkeluarga di rumah yang bertuah ini, yaitu Bapak Rudi Saragih beserta keluarga. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, orang-orang tua saya, beserta seluruh jamaah perwiritan Babus Salam Sukamaju, wabil khusus segenap pengurus perwiritan yang insya Allah kita semua senantiasa dalam keberkahan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kiranya lewat salawat tersebut insyaallah tatkala di yaumul qiyamah kita beserta seluruh keluarga kita nantinya adalah umat-umatnya yang kelak akan memperoleh limpahan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah perwiritan Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sejenak dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, yang kebetulan malam ini adalah malam Jumat. Jadi tidak perlu berlama-lama kita di sini karena kita sama-sama tahu kalau pada malam hari ini ada sesuatu hal yang harus dilaksanakan mungkin. Maka untuk itu mari sejenak kita mengkaji bahwa ada sesuatu yang hampir setiap saat kita pergunakan. Apa itu? Yaitu lidah atau mulut kita. Ini setiap saat kita gunakan. Kita tidak gunakan ketika tidur. Kalau kita sudah bangun, pasti setiap menit kita tidak mungkin tidak berkata-kata. Apalagi jumpa dengan kawan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang hampir setiap hari kita berinteraksi dengannya. Siapa itu? Yaitu tetangga. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang sering kita kedatangan olehnya. Apa itu? Yaitu tamu. Maka tiga hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasul katakan, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menjaga ucapannya. Apabila tidak ada perkataan yang baik yang akan disampaikan, yang akan diucapkan, maka kata Rasul, awliyasmut, lebih baik diam. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan silaturahmi
yang selama ini baik seketika bisa rusak, tidak jarang disebabkan ucapan. Hubungan keluarga yang selama ini baik bisa rusak, juga tidak jarang disebabkan ucapan. Kenapa ucapan ini sering menyebabkan sesuatu yang baik menjadi rusak? Dikarenakan ucapan ini bisa mengandung fitnah. Ini yang pertama, Pak. Kemudian bisa mengandung ghibah, bisa mengandung gunjingan dan lain sebagainya. Kita bisa melihat kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketua perwirisan mundur tidak jarang dikarenakan ucapan anggota wirid. Nah, mungkin di sini tidak, Pak, tapi kalau di daerah saya sering gara-gara tersinggung dengan ucapan anggota mengundurkan diri. Begitu juga pengurus STM akhirnya mundur. Dikarenakan apa? Dikarenakan ucapan fitnah, ghibah yang dilontarkan. Oleh karenanya sebagai kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ketika tidak ada ucapan yang baik yang akan kita sampaikan yang bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk dunia dan akhirat, auliyasmut kata Rasul, maka lebih baik kita diam. Namun ketika perkataan yang baik yang bermanfaat, mungkin kata-kata nasihat, mungkin zikir, mungkin istighfar dan lain sebagainya, maka ini kita memang dianjurkan untuk memperbanyaknya. Namun ketika itu adalah ucapan yang bisa mengandung hubungan silaturahmi tidak baik, mengakibatkan dosa yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita lebih baik diam. Ini yang pertama, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yaitu tetangga. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu kata Rasul. Siapa saja yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir kata Rasul, maka hendaklah ia baik dengan tetangga. Baik dengan tetangga. Rasul katakan ketika di rumah, tetangga kita itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan. Inilah tetangga rumah kita. Kalau di pekerjaan kita, tetangga kita adalah kerabat-kerabat kerja kita. Maka kedua ini harus kita baikkan hubungan kita. Kita tidak cukup hanya membaikkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun salat kita bagus, mungkin amalan-amalan kita yang lain bagus, manakala hablum minan nas kita terutama dengan tetangga tidak bagus, maka kita belum dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir kata Rasul. Oleh karenanya tetangga ini adalah orang yang sering kita berinteraksi kepadanya, sering berhubungan kepadanya, baik perbuatan, baik ucapan maupun sikap kita. Maka tidak jarang bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, kita sering tidak bertegur sapa dengan tetangga. Karena apa? Karena boleh jadi ucapan yang terlontar dari mulut kita. Kita sering kadangkala tidak berbaikan dengan tetangga kita, mungkin dikarenakan hal-hal, mungkin ternak kita, mungkin anak kita dan lain sebagainya. Maka ketika kita yakin bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu harus baik dengan tetangga, maka sejak dini, Pak, kalau seandainya mungkin di antara kita ada yang pada hari ini tidak baik dengan tetangganya, yang tidak bertegur sapa dengan tetangganya, maka ketika kita ingin termasuk orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat kata Rasul,
maka baikkan hubungan silaturahmi dengan tetangga kita. Karena tetangga itu adalah keluarga kita. Keluarga yang paling dekat itu adalah tetangga. Kalau keluarga kita mungkin saudara yang berada jauh di luar daerah sana, atau mungkin di luar kota, atau mungkin di luar negeri dan lain sebagainya, walaupun itu saudara-saudara, namun ketika ada musibah, yang pertama datang membantu dan menyapa dan menolong kita adalah tetangga. Begitu juga ketika kita ada hajatan, yang pertama membantu kita dalam hajatan itu adalah tetangga. Oleh karenanya, jangan sampai kita tidak berbaikan dengan tetangga kita. Kita baikkan hubungan silaturahmi dengan tetangga kita. Karena ini adalah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. La yadkhulul jannah qati'un, kata Allah. Bahwasanya, kata Rasul, bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, jadi kalau ada di antara kita, Pak, yang mungkin tidak berbaikan dengan tetangga kita, mari kita baikkan hubungan tersebut. Karena kita tidak akan Allah masukkan ke dalam surga ketika kita memutuskan hubungan silaturahmi, baik kepada keluarga, baik kepada teman, baik kepada tetangga dan lain sebagainya. Mari kita baikkan hubungan silaturahmi kita. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang sering kita kedatangan olehnya, yaitu tamu. Sebagaimana kata Rasul, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Alhamdulillah, ahli bait pada malam hari ini telah menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang memuliakan tamu, yakni Bapak Rudi Saragih. Kenapa saya katakan demikian? Saya yakin dan percaya bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, semua kita yang hadir, yang datang pada malam hari ini untuk berwirid yasin di rumah ini, begitu sampai di depan rumah langsung disambut dengan senyuman. Kemudian kita dipersilahkan masuk, dan kemudian kita dipersilahkan duduk, dan kemudian saya yakin dan percaya di akhir ini nanti kita disuguhkan makanan. Ya Pak ya? Minum Pak ya? Minum. Insyaallah. Inilah memuliakan tamu. Kita harus memuliakan tamu karena apa? Tamu itu sebenarnya membawa keberkahan kepada kita. Ini pengalaman saya, Pak. Saya pernah datang ke rumah seseorang yang saya tidak perlu sebutkan namanya, di daerah Medan, Pak. Saya datang bertamu. Begitu saya sampai di depan, kebetulan rumahnya besar, ada pagarnya, ada pintu gerbangnya. Dibukakan pintu gerbang, dipersilahkan masuk, dipersilahkan duduk. Singkat cerita, ngobrol panjang lebar sampai hampir 1 jam, Pak. Air putih pun gak keluar, Pak. Ini luar biasa nih, Pak. Ini belum kita selesai acara, minuman sudah terhidang. Inilah yang memuliakan tamu, Pak. Ada lagi yang lebih parah. Begitu kita bertamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang bolak-balik diucapkan, tidak dijawab. Ini dijawab. Kebetulan rumahnya pakai pagar. Kita nggak dibukakan pagar, Pak. Pembatas pagar lah ngomong. Apa keperluan, apa maksud dan tujuan. Cerita ke sana sini. Jangankan dipersilahkan duduk, minum, masuk pun
Tidak. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tamu itu harus dimuliakan. Bagaimana cara memuliakan tamu? Yang pertama, kita persilahkan masuk, kita persilahkan duduk, dan kemudian kita bersegera untuk menyuguhkan sesuatu yang ada pada kita. Misalkan paling tidak air minum, air putih. Ya kalau ada buah kita suguhkan, kalau ada makanan kita suguhkan. Inilah tanda-tanda orang yang memuliakan tamu. Jadi kalau ada di antara kita yang selama ini sepele dengan tamu, kita tidak persilahkan duduk, kita anggap hanya biasa-biasa, maka untuk kedepannya mari kita muliakan tamu kita, Pak. Ini sebagai tanda orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Manakala kita tidak memuliakan tamu, maka kita tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kiranya 3 hal ini dapat menjadi renungan kepada kita untuk menguatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita mengucapkan sesuatu, mari kita pilih perkataan-perkataan baik yang bermanfaat yang akan kita sampaikan. Apabila tidak ada perkataan yang baik, yang tidak bermanfaat, maka lebih baik kita diam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita membaikkan hubungan dengan tetangga kita. Jangan sampai kita bertetangga, hubungan silaturahmi tidak baik, atau bahkan kita tidak cakapan, atau bahkan kita tidak bertegur sapa. Karena sesungguhnya keluarga itu yang paling dekat bagi kita adalah tetangga kita. Ketika musibah, yang pertama menolong adalah tetangga. Ketika ada hajatan, yang pertama membantu adalah tetangga. Oleh karenanya, jangan sampai putus hubungan silaturahmi dengan tetangga kita. Kemudian yang ketiga, siapapun tamu kita yang datang, mari kita muliakan. Jangan sampai tamu yang datang ke rumah kita, yang kata Rasul itu adalah membawa berkah, membawa kerahmatan buat kita, mari kita muliakan. Namun kita juga saat ini harus waspada, Pak. Jangan segala tamu kita terima. Sekarang ini banyak modus, Pak, ya. Kita niat bagus untuk memuliakan tamu, begitu kita persilahkan masuk, kita persilahkan duduk, kita ke belakang mau menghidangkan makanan, minuman, begitu kita ke belakang, handphone yang di atas meja hilang, dompet yang di dalam laci hilang. Ternyata tamu tak diundang, modus. Kita juga harus berhati-hati. Ketika seseorang tamu itu adalah orang yang kita kenal, mungkin kita tahu karakter dan lain sebagainya, bisa kita bersikap bagaimana untuk menghadapinya. Kalau memang kita tidak kenal karena kita khawatir dan kita harus waspada, maka kita juga harus berhati-hati. Demikianlah mungkin bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, lebih kurang 15 menit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 hal ini dapat membawa kebaikan buat kita untuk lebih memperbaiki sikap, perbuatan dan akhlak kita di dalam 3 hal, baik berkata-kata, baik bertetangga maupun menerima tamu. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kiranya pertemuan kita pada malam hari ini lewat perwiritan di malam Jumat ini kiranya mendapat barokah dan menjadi ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.